Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Real Madrid versus Rayo Vallecano tuntas 0-0. Real Madrid menjamu Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu. Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga. Tekanan Los Merengues tak sanggup menembus pertahanan gigih Rayo. Kiper Rayo Stoll, Dimitrievski, tampil gemilang untuk menghalau sejumlah peluang. Madrid harus rela berbagi poin. Pasukan Carlo Ancelotti masih di posisi 2 klasemen Liga Spanyol dengan 29 poin. Rayo Vallecano di posisi ke-9 dengan 18 poin. Fiorentina versus Juventus, gol tunggal Miretti menangkan Bianconeri. Fiorentina versus Juventus tersaji di Artemio Franchi. Tim tamu bikin gol cepat di menit ke-10 melalui Fabio Miretti. Setelahnya, Fiorentina menguasai laga memburu gol penyama kedudukan. Namun usaha mereka mencetak gol terhalang disiplinnya lini belakang. Juventus menang 1-0. Kemenangan ini membawa Juventus ke urutan kedua dengan 26 poin. Fiorentina di posisi ke-8 dengan 17 poin. Roma versus Lecce, dramatis 2 gol injury time menangkan Ilupi. AS Roma menjamu Lecce di Olimpico. Roma menekan dan menebar ancaman sejak awal. Namun usaha mereka tak berbuah gol. Roma malah kebobolan pada menit ke-71 lewat serangan cepat Pontus Amphis. Roma akhirnya menyamakan skor pada menit ke-92 lewat tandukan Sardar Azmoun. Roma membalikan kedudukan 2 menit kemudian lewat gol Romelu Lukaku. Roma menang dan naik ke posisi ke-8 klasemen Liga Italia dengan 17 poin, sedangkan Lecce tertahan di urutan ke-11 dengan 13 poin. Luton Town versus Liverpool, Luis Diaz selamatkan si merah. Laga berlangsung di Kenilworth Road Stadium. Luton mampu merepotkan Liverpool dengan permainan bertahannya. Liverpool yang mendominasi laga malah tertinggal duluan oleh gol Tahith Chong pada menit ke-80. Luis Diaz menyelamatkan 1 poin untuk timnya berkat gol di menit ke-95. Liverpool gagal menempel Manchester City di puncak klasemen setelah tertahan di posisi keempat dengan 24 poin. Luton di posisi ke-17 dengan 6 poin. Pavard cedera lutut terancam absen lama. Kabar buruk menyertai kemenangan Inter Milan di kandang Atlanta. Benjamin Pavard terancam absen lama karena cedera lutut. Pavard mengalami masalah pada lutut kanannya, bahkan harus ditanduk keluar lapangan. Setelah pertandingan, pelatih Inter Simone Inzaghi menyebut tempurung lutut Pavard sempat bergeser sebelum kembali normal. Masalahnya ini akan diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter Inter. Ada 2 opsi yang bisa diambil Inter, yakni perawatan konvensional yang membuat Pavard kemungkinan harus absen 6-8 bulan, tetapi beresiko kambuh. Sementara opsi kedua adalah Pavard menjalani operasi lutut tetapi bakal absen untuk waktu lebih lama. Mbappe disarankan bertahan di PSG. Mbappe santer dikabarkan bakal merapat ke Real Madrid musim depan. Isu tersebut sudah menyeruak sejak awal musim ini. Mantan gelandang timnas Prancis Samir Nasri turut berkomentar dengan situasi yang dihadapi Mbappe saat ini. Ia justru menyarankan Mbappe memperpanjang kontraknya di PSG. Ia menilai Mbappe seolah sudah jadi raja di PSG. Mbappe bisa mendapatkan segalanya dalam hal materi di PSG. Apalagi Mbappe yang berasal dari Paris akan lebih bangga untuk membela klub tanah kelahirannya.
Arsenal tuntut perbaikan kualitas wasit. Arsenal sebagai klub mengkritik kepemimpinan wasit di laga kontra Newcastle United. Menurut klub, kualitas wasit harus diperbaiki secepatnya. Arsenal Football Club sepenuh hati mendukung komentar Mikel Arteta usai laga setelah kepemimpinan wasit yang sangat buruk dan kesalahan VAR pada Sabtu sore kemarin, ujar pernyataan resmi Arsenal. Premier League adalah kompetisi terbaik di dunia dengan para pemain, pelatih, dan supporter terbaik pantas mendapatkan lebih. PG Mall harus segera memperbaiki standar perangkat pertandingan dan fokus pada tindakan yang nyata ketimbang hanya sekedar meminta maaf, analisa, dan penjelasan panjang. Pochettino lebih sulit latih Chelsea ketimbang Tottenham. Mauricio Pochettino menilai melatih Chelsea saat ini lebih sulit dibanding ketika dulu menangani Tottenham Hotspur. Tekanan untuk The Blues yang banyak diisi para pemain muda disebut lebih besar. Efek sejarah di masa lalu membuat Chelsea dituntut untuk bisa segera tampil maksimal. Ini yang membuat Pochettino merasa kesulitan, apalagi Chelsea sekarang diisi para pemain muda potensial ketimbang para bintang yang sudah jadi. Juventus tertarik pinjam Calvin Phillips. Juventus tertarik meminjam Calvin Phillips dari Manchester City pada bursa transfer musim dingin mendatang. Kepindahan ini dinilai menjadi solusi tepat bagi sang pemain. Juventus sedang membutuhkan gelandang baru usai kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli yang tersangkut kasus di luar lapangan. Phillips dinilai cocok sebagai pengganti. Bianconeri bisa mendapat tambahan tenaga baru di tengah musim, sedangkan Manchester City bisa menyekolahkan Phillips demi menambah menit bermainnya. Empat klub tenar siap tampung Piotr Zielinski usai resmi angkat koper dari Napoli. Sebanyak 4 klub tenar Eropa sedang memperebutkan gelandang Napoli, Piotr Zielinski, kalau sang pemain sudah meninggalkan klub Liga Italia tersebut di bursa transfer. Piotr Zielinski hanya tinggal menyisakan kontrak di Napoli sampai 30 Juni 2024. Alhasil dirinya langsung masuk ke dalam radar 4 klub ternama di Italia dan Inggris berdasarkan FC Internews. 4 klub tersebut adalah Inter Milan, Juventus, Liverpool, dan West Ham United. Gol emosional Romelu Lukaku. Bagi AS Roma, gol yang dicetak Romelu Lukaku begitu dramatis. Namun, bagi Lukaku itu sendiri, gol yang dicetaknya di menit akhir itu begitu emosional. Tangis Lukaku pecah di Stadio Olimpico begitu wasit meniup peluit panjang. Padahal tidak sampai 5 menit. Sebelumnya, ia begitu histeris merayakan gol yang dicetaknya. Hal itu dikarenakan sang bomber gagal menyelesaikan tugasnya melalui titik putih pada menit kelima. Kegagalan itu bikin Lukaku terluka. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Jose Mourinho, manajer AS Roma, yang lumayan mengerti dengan bombernya itu. MU buka opsi tukar guling Anthony dengan ex Inter Milan. Manchester United tampak masih belum puas dengan kinerja lini serang dan terbaru mereka siap menumbalkan Anthony di bulan Januari dengan menggunakan pemain sayap tersebut sebagai alat tukar dalam kesepakatan untuk merekrut pemain Flamengo Gabriel Barbosa. Kesepakatan tersebut dilaporkan akan membuat mantan pemain sayap Ajax itu pindah ke tim Liga Utama Brazil dengan status pinjaman. Sedangkan untuk kesepakatan pindah permanen untuk Anthony sepertinya tidak mungkin terjadi dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2027. Erik ten Hag senang Bruno Fernandes bisa tampil baik dan bungkam para kritik. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa senang karena Bruno Fernandes bisa membuktikan performanya dengan baik dan membungkam para kritik ketika berhasil mencetak gol saat melawan Craven Cottage. Ia juga menilai apabila gol tersebut sangat penting untuk skuad secara keseluruhan. Jelas sekali itu gol yang amat penting. Kami telah mencetak gol di awal tetapi dianulir karena offside. Kami mencetak juga di menit akhir. Kalau Anda mencetak gol di akhir laga, terutama pada laga tandang, maka itu akan selalu menjadi momen yang terbaik karena saat itulah lawan dipastikan tak memiliki banyak waktu untuk bisa membalikan kedudukan. Tegas ten Hag dilansir Metro.
Liverpool cuma bisa main imbang lawan Luton. Klopp sebut Liverpool nggak keren. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan lini serangnya kurang tenang kala mendapat peluang lawan Luton Town dan menyebut permainan anak-anak asuhnya yang lain nggak keren. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Penghargaan untuk Luton, ujarnya via BBC. Kami memiliki momen-momen kami, tetapi tidak cukup tenang untuk menyelesaikan situasi kami, keluh Klopp. Kami bermain tanpa tekanan balik di babak pertama yang hampir saya anggap pribadi dan saya katakan kepada para pemain. Saya tidak ingat berapa kali kami memenangkan bola kembali dan itu nggak keren, keluhnya. Jurgen Klopp bingung diganjar kartu kuning. Kaget sekaligus bingung dirasakan pelatih Liverpool Jurgen Klopp sewaktu mendapatkan hukuman kartu kuning dari wasit dalam duel kontra Luton Town. Hukuman tersebut dipicu oleh protes keras yang dilancarkan sang nahkoda usai wasit Andrew Medley tidak memberikan penalti kepada Liverpool atas pelanggaran Teden Mengi terhadap Virgil van Dijk. Saya terkejut diberi kartu kuning, kata Klopp selepas pertandingan. Saya layak mendapatkan banyak kartu dalam hidup saya, tetapi yang ini saya tak tahu kenapa, ujar dia menambahkan. Arsenal punya 2 striker, tapi nggak ada yang pantas jadi nomor 1. Arsenal mungkin bisa jadi salah satu kandidat kuat juara Premier League musim ini andai mereka punya striker top yang bisa menyumbang gol secara rutin. Untuk sekarang, Arsenal dianggap belum cukup kuat. Saya sudah pernah mengatakan ini setelah beberapa pertandingan Arsenal musim ini. Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah adalah striker yang sangat bagus. Tetapi saya kira mereka lebih cocok jadi striker nomor 2 dan nomor 3, ujar analis Premier League Gary Neville. Di bekap Nottingham Forest, Unai Emery kecewa Aston Villa buang peluang merangsek ke papan atas klasemen. Bos Aston Villa Unai Emery merasa bahwa timnya telah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan diri mereka dapat menjadi pesaing di papan atas Premier League setelah takluk lawan Nottingham Forest. Kami memulai pertandingan dengan sangat buruk tetapi kami bereaksi dengan baik. Kami memiliki peluang dan kesempatan untuk mencetak gol. Di babak kedua, kami memulai dengan sangat buruk dan saat tertinggal 2-0, sulit untuk bangkit, kata Emery. Hari ini saya belajar lagi, kami tenang dan rileks. Kami harus lebih kuat dalam bertahan saat tandang dan mencoba untuk bekerja keras jika kami ingin menjadi salah satu dari 7 tim teratas di Premier League. Lanjutnya. Waduh, cedera bintang Real Madrid Jude Bellingham bikin Carlo Ancelotti was-was. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti mengkonfirmasi Jude Bellingham perlu menjalani pemeriksaan setelah mengalami cedera bahu saat melawan Rayo Vallecano. Dia menyelesaikan 90 menit penuh, tetapi terlihat dengan perban di bahunya sepanjang waktu. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi setelah pertandingan bahwa Bellingham memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!